A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Hujah TV yang saya muliakan, dalam kitab Risalatul Huquq karya Al-Imam Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam, beliau tidak hanya menjelaskan hak-hak organ tubuh, tapi juga menjelaskan tentang hak-hak beberapa perbuatan manusia. Di sini akan saya bacakan penjelasan beliau tentang hak sholat. Sholat sebagaimana kita yakini adalah satu rukun Islam yang paling penting, atau ajaran Islam yang paling prinsip, ya. Sehingga keselamatan orang di akhirat itu tergantung dengan sholatnya. Nah, di sini beliau menekankan apa hak sholat yang mesti ditunaikan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, fa amma haqqus salati fa an ta'lama annaha wifadatun ilallah. Adapun hak sholat adalah hendaknya engkau menyadari atau mengetahui bahwasanya sholat adalah wifadah, kedatangan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita sholat, begitu kita mengucapkan takbir ihram Allahu Akbar, kita sedang berhadapan dan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu sangat penting sekali, ya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang mukmin. Beliau melanjutkan, wa annaka qa'imun biha baina yadayillah. Engkau dengan salat tengah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu harus diyakini bahwa ini bukan berarti kita di hadapan secara fisik, ya, itu jelas. Anggapan itu harus dihilangkan jauh-jauh. Artinya kita ketika sholat sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fa idza alimta dzalik kunta khaliqan an taquma fiha maqamad dzalil. Jika engkau mengetahui atau menyadari tentang itu, bahwa sholat adalah sebuah kedatanganmu kepada Allah Ta'ala, dan sholat adalah Anda sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala, maka engkau pantas untuk berdiri di dalamnya, dalam sholat, maqamad dzalil, tempat orang yang dzalil, orang yang hina. Artinya sholat adalah tempat kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-raghib, tempat orang yang raghib, yang mengharapkan. Ar-rahib, orang yang takut. Al-khaif, juga orang yang takut, ya. Ar-raji, orang yang mengharapkan. Al-miskin, yang miskin. Al-mutadarri', yang meminta dengan sangat. Al-mu'azzim, man qama baina yadayhi, tempat orang yang mengagungkan zat yang mana engkau berdiri di hadapannya. Jadi salat adalah tempat orang yang zalil. Artinya saat salat kita menunjukkan kehinaan kita. Kita ragi, berharap. Dalam sholat, dalam Fatihah khususnya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memuji Allah Ta'ala sebagai Rabbil Alamin, sebagai Malik, pemilik hari pembalasan atau hari akhirat, lalu kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamulah kami menyembah, dan hanya padamulah kami minta pertolongan. Ini kata-kata iya
dalam bahasa Arab menunjukkan al-hasr, keterbatasan, atau kita membatasi penghambaan hanya pada Allah. Hanya padamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Setelah kita menunjukkan kehinaan kita, seorang yang ragu berharap, seorang yang takut, orang yang miskin, ya. Lalu kita minta, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bisukuni wal itraqi wa khusyu'il atraf. Kita berdiri di hadapannya dengan sukun, dengan ketenangan, ya. Wal itraq, dengan menundukkan kepala, wa khusyu'il atraf, dengan kehusyuan organ tubuh. Artinya kita saat sholat kita tunduk, tenang, organ tubuh tidak bergerak, ya. Menundukkan kepala ke bawah, menunjukkan betapa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walinil janah, dan dengan dada yang diturunkan, tidak menunjukkan kesombongan, keangkuhan, tapi dengan merendahkan dada. Wa husnil munajati lahu fi nafsih, dan dengan baiknya atau kebaikan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bermunajat, meminta, berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Wa talabi ilaih fi fakaki raqabatika allati ahatat bihi khati'atuk, dan meminta kepadanya agar untuk kebebasan lehermu atau badan dari badan yang telah dikuasai oleh khati'ah, oleh kesalahan. Artinya kita minta kepada Allah agar jiwa kita, badan kita diselamatkan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wastahlakat hadzunubuk, dan badan yang telah dihancurkan oleh dosa-dosamu. Wala quwata illa billah. Jadi beliau ingin menjelaskan tentang bagaimana semestinya kita melaksanakan ibadah sholat dengan kekhusyuk, dengan kerendahan, dengan organ tubuh yang tidak bergerak, menunjukkan kehinaan, kepatuhan, kekhusyukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua akan terjadi ketika manusia menyadari kita ketika sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang kepadanya dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu banyak ayat Quran tentang masalah tanda-tanda orang mukmin adalah ketika sholat dia atau mereka sholat dengan khusyuk. Insya Allah kita semua mudah-mudahan bisa menunaikan hak sholat dengan sebenarnya dan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.